Setiap malam, ketika dunia mulai tenang, justru saat itulah kebisingan di kepala kita bisa menjadi sangat luar biasa. Kita semua pernah mengalami hal itu, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, terjebak dalam lingkaran pikiran yang tak ada habisnya tentang apa yang kita lakukan salah hari ini dan apa yang mungkin terjadi besok. Melelahkan, bukan? Nah, kamu tidak sendirian dalam maraton mental ini. Overthinking itu seperti memiliki rasa gatal yang tidak bisa kamu garuk, dan itu bisa mencuri tidur malam serta kedamaian di siang hari. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara untuk meredakan pikiran yang bising itu? Hari ini, kita akan mendalami kebijaksanaan Stoicisme, sebuah filosofi kuno yang tetap praktis hingga hari ini seperti ribuan tahun yang lalu. Ini bukan hanya tentang konsep historis, tetapi tentang alat nyata yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih tenang dan terfokus. Jadi, jika kamu lelah dengan pikiran yang terus berputar, tetaplah bersamaku. Mari kita jelajahi bagaimana strategi kuno ini bisa membawa kedamaian dan kejernihan di dunia kita yang kacau. Jika kamu menghargai apa yang kami lakukan di sini dan ingin tetap mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, lakukanlah hal sederhana dan gratis, tekan tombol subscribe itu. Percayalah, kamu tidak ingin melewatkan bagian manapun dari video ini. Setiap momen penuh dengan nilai untuk membantumu meredakan kebisingan dalam pikiranmu. Pelajaran 1, tindakan di atas analisis. Kamu tahu momen-momen ketika kamu hanya duduk di sana, pikiranmu berlari dengan sejuta, bagaimana jika, dan mungkin, dan sebelum kamu menyadarinya, berjam-jam telah berlalu dan kamu sama sekali tidak mencapai apapun. Itulah yang kita hadapi di sini. Stoicisme mengajarkan kita penawar yang ampuh untuk kelumpuhan akibat analisis berlebihan, memprioritaskan tindakan daripada berpikir tanpa henti. Pikirkan tentang filsuf Stoik, Marcus Aurelius, yang mengatakan bahwa rahasia semua kemenangan terletak pada pengaturan hal-hal yang tidak terlihat jelas. Marcus bukan hanya tentang memikirkan sesuatu dengan baik, dia juga tentang melakukan hal-hal yang memberikan dampak nyata. Jadi, bagaimana kita menerapkannya? Dimulai dengan menyadari bahwa tindakan secara inheren membawa kita maju, sedangkan overthinking sering membuat kita terjebak dalam stagnasi. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil bahkan satu langkah kecil ke depan, rasanya seperti beban terangkat dari bahumu? Itu karena tindakan itu membebaskan. Tindakan memutus rantai penundaan dan keraguan. Ini cerita pribadiku. Suatu kali, aku punya ide untuk sebuah proyek. Aku menghabiskan berminggu-minggu hanya memikirkannya, merencanakan setiap detail di kepalaku. Tapi tebak apa? Proyek itu tidak pernah maju karena aku terlalu terjebak dalam mencoba membuatnya sempurna. Aku terjebak dalam kelumpuhan analisis. Saat aku mulai bertindak, bahkan tindakan kecil seperti menulis beberapa catatan atau membahas ide itu dengan seorang teman, segalanya mulai berubah. Itu tidak sempurna, tetapi itu adalah kemajuan. Para Stoik percaya bahwa kita mengontrol tindakan kita, tetapi tidak selalu hasilnya. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita mengurangi rasa kewalahan akibat mencoba mengendalikan setiap kemungkinan skenario masa depan yang, jujur saja, itu mustahil. Setiap tindakan yang kamu ambil mengajarkanmu sesuatu yang baru, membawa wawasan baru, dan ya, kadang-kadang tantangan baru, tetapi selalu ada pergerakan. Setiap langkah yang kamu ambil adalah kesempatan belajar, kesempatan untuk beradaptasi dan menyesuaikan. Dan inilah sesuatu yang perlu dipikirkan, tindakan memberi makan kepercayaan diri. Setiap kali kamu bertindak, kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melampaui ketakutanmu. Kamu membangun momentum, dan tiba-tiba, hal yang tadinya tampak mustahil mulai terlihat cukup bisa dilakukan. Ingatlah, dalam Stoicisme, banyak pembicaraan tentang hidup sesuai dengan alam, dan adalah alami untuk belajar dan tumbuh dari apa yang kita lakukan, bukan hanya dari apa yang kita pikirkan. Jadi, tindakan kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Mungkin itu membuat panggilan telepon yang telah kamu tunda, mengirim email,
atau hanya mengatur ulang ruang kerjamu. Itu tidak harus berupa lompatan besar. Langkah kecil pun tetap langkah. Kuncinya adalah terus bergerak. Jangan biarkan pikiranmu menahanmu. Seperti yang dikatakan Seneca, bukan karena hal-hal sulit bahwa kita tidak berani, melainkan karena kita tidak berani maka hal-hal menjadi sulit. Dengan merangkul cara stoik yang menghargai tindakan daripada analisis, kita memberdayakan diri kita sendiri untuk hidup lebih penuh, lebih berani, dan dengan rasa arah yang jelas. Jadi, mari kita wujudkan rencana-rencana itu. Mari kita buat hal-hal terjadi. Kamu akan takjub dengan seberapa banyak yang bisa kamu capai ketika kamu beralih dari berpikir berlebihan menjadi melakukan. Pelajaran 2, kamu tidak seistimewa itu. Ide ini langsung diambil dari ajaran Stoik, terutama dari Marcus Aurelius yang sering mengingatkan dirinya dalam meditasinya untuk menjaga egonya tetap terkendali. Dia menulis, kamu bisa meninggalkan hidup sekarang juga, biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Ini adalah pengingat untuk fokus pada apa yang benar-benar penting tanpa terjebak pada keangkuhan diri sendiri. Jadi, mengapa menyadari bahwa kamu tidak seistimewa itu sebenarnya adalah hal yang baik. Itu tentang memahami bahwa dunia tidak berputar di sekitar tindakan kita seperti yang kita kira. Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri untuk terlalu peduli dengan apa yang kita lakukan. Ini akan mengubah cara pandangmu ketika kamu memahaminya sepenuhnya, karena ini berarti kamu bisa berhenti terlalu memikirkan bagaimana dirimu dipersepsikan. Pernahkah kamu ragu untuk memposting sesuatu secara online karena khawatir apa yang akan dipikirkan orang lain? Atau mungkin kamu takut memulai proyek baru atau mengejar pekerjaan karena takut kritik atau kegagalan? Percaya bahwa semua orang akan memperhatikan dan menghakimimu. Ini adalah panggilan bangun dari Stoik, kebanyakan orang bahkan tidak akan mengingatnya beberapa hari kemudian. Semua orang terlalu sibuk dengan tantangan mereka sendiri. Ini tidak berarti bahwa tindakanmu tidak penting atau bahwa kamu tidak perlu berusaha melakukan yang terbaik. Namun, ini berarti bahwa kamu bisa bernapas lebih lega, mengetahui bahwa satu kesalahan tidak akan menjadi pusat perhatian semua orang. Konsep ini membantu kita melepaskan anggapan bahwa semua orang selalu mengamati dan menilai setiap langkah kita, yang merupakan jebakan umum yang memicu overthinking dan kecemasan. Menyenangkan, bukan? Menyadari bahwa kamu bisa menjalani hidupmu, membuat pilihanmu, dan bahkan tergelincir sesekali, dan dunia tidak akan runtuh. Kamu bebas untuk bereksperimen, belajar, dan hidup tanpa beban berat dari pengawasan yang kamu kira terus-menerus ada. Disinilah stoicisme membantu kita benar-benar memaku konsep ini. Itu mengajarkan kita kerendahan hati dan pentingnya fokus pada perbaikan diri demi kepentingan itu sendiri, bukan demi tepuk tangan atau takut kritik. Marcus Aurelius percaya dalam menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan setia pada diri sendiri, bukan hidup untuk validasi eksternal. Jadi, lain kali ketika kamu merasa terlalu memikirkan bagaimana orang lain mungkin memandang tindakanmu, ingatlah pelajaran ini, kamu tidak seistimewa itu di mata dunia, dan itu adalah hal yang baik. Ini berarti kamu bebas menjalani hidupmu lebih sepenuhnya, lebih otentik, dan tanpa kekhawatiran yang tidak perlu tentang setiap penilaian kecil. Ini bukan tentang merendahkan nilaimu, melainkan tentang menyadari bahwa sorotan tidak selalu ada padamu, dan itu adalah kelegaan. Gunakan ruang itu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagimu. Terlibatlah dengan hasrat sejati kamu dan lepaskan kekhawatiran yang sepele. Pelajaran 3, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, baik itu kesuksesan mereka, penampilan mereka, atau bahkan postingan media sosial mereka, kita justru mempersiapkan diri untuk ketidakbahagiaan. Ini seperti kita mengukur nilai hidup kita dengan penggaris yang terus berubah, tergantung pada siapa yang kita bandingkan saat itu. Para Stoik sangat menekankan untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, dan hidup orang lain jelas bukan dalam kendali kita. Epictetus dengan terkenal berkata, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan.
Ketika kamu menghabiskan energimu untuk fokus pada orang lain, kamu membuang sumber daya berharga itu, memusatkan perhatianmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah atau pengaruhi. Bayangkan ini, kamu sedang mengalami hari yang sangat baik. Kamu merasa bangga dengan apa yang telah kamu capai, entah besar atau kecil. Lalu, kamu membuka Instagram atau Facebook, dan tiba-tiba kamu melihat highlight hidup orang lain, liburan mereka, rumah yang sempurna, pencapaian mereka. Tiba-tiba, kemenanganmu sendiri terasa kurang berarti. Itulah jebakan perbandingan. Apa yang diajarkan oleh Stoicisme adalah untuk menambatkan harga diri kita pada nilai dan kemajuan kita sendiri, bukan pada perbandingan dengan orang lain. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik, melainkan tentang perubahan mendasar dalam cara kita memandang kesuksesan dan kebahagiaan. Ini tentang validasi internal, bukan eksternal. Ketika kamu hidup dengan prinsip ini, kamu mengubah perspektifmu dari kompetisi menjadi pertumbuhan pribadi. Ini benar-benar membebaskan. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu mulai menghargai perjalananmu sendiri dengan segala naik turunnya. Kamu mulai melihat hidupmu sebagai jalur unik, bukan perlombaan melawan pencapaian orang lain. Pola pikir ini memungkinkanmu untuk merayakan keberhasilanmu sendiri tanpa bayangan pencapaian orang lain yang meredupkan sinarmu. Jika kamu bisa melatih dirimu untuk mengalihkan pikiran dari perbandingan ke refleksi diri, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan datang lebih alami. Kamu akan mulai mengenali berkah dalam hidupmu sendiri tanpa merasa perlu membandingkannya dengan orang lain. Jadi, lain kali kamu mendapati dirimu terjebak dalam perangkap perbandingan, ambil langkah mundur. Ingatlah bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh seberapa baik kamu dibandingkan dengan orang lain, tetapi oleh bagaimana kamu hidup sesuai dengan prinsip dan usahamu sendiri. Alihkan kembali energi itu pada tujuan dan pertumbuhan pribadimu. Percayalah, ini adalah pengubah permainan dalam mengatasi overthinking dan benar-benar menemukan kebahagiaan dalam perjalanan unikmu sendiri. Pelajaran 4, kesempurnaan adalah mitos. Mengejar kesempurnaan bisa menjadi dorongan tanpa henti yang, ironisnya, tidak membawa lebih banyak kesuksesan, tetapi malah meningkatkan ketidakpuasan dan kelumpuhan. Ketika kita menetapkan standar yang tidak mungkin dicapai untuk diri kita sendiri, setiap kesalahan kecil atau kemunduran bisa terasa seperti kegagalan besar. Ini adalah resep untuk stres terus-menerus dan overthinking yang kronis. Para filsuf Stoik benar-benar memahami hal ini. Mereka mengajarkan bahwa berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam arti tradisional, tanpa cacat dan sempurna, bukan hanya tidak realistis tetapi juga tidak perlu. Seneca mengungkapkannya dengan cara ini, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dia merujuk pada gagasan bahwa pengejaran kita terhadap keadaan kesempurnaan yang dibayangkan menyebabkan kita jauh lebih banyak penderitaan daripada ketidaksempurnaan dalam hidup yang sebenarnya. Pikirkan tentang itu sebentar, seberapa sering kamu tersiksa karena ingin membuat sesuatu menjadi sempurna, hanya untuk menyadari bahwa usaha tersebut justru menyebabkan kamu lebih cemas daripada hasilnya. Stoicisme mengajak kita untuk menerima ketidaksempurnaan, bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai bagian mendasar dari menjadi manusia. Dengan menerima bahwa kita secara inheren tidak sempurna, kita bisa membebaskan diri dari ekspektasi yang tidak mungkin dicapai, yang mengikat kita dan menyebabkan siklus overthinking yang tak berujung. Ini tidak berarti bahwa kita tidak harus berusaha untuk berkembang atau tumbuh, justru sebaliknya. Itu berarti kita mengenali perbaikan sebagai proses, yang berkelanjutan dan dipenuhi dengan pelajaran yang dipetik dari kesalahan dan kegagalan. Bayangkan jika kamu bisa mendekati proyek baru atau keterampilan baru dengan pola pikir bahwa kesalahan tidak hanya diharapkan tetapi juga sangat berharga. Seberapa lebih bersedia kamu untuk memulai sesuatu yang baru, berinovasi, dan mengambil risiko. Inilah kebebasan yang ditawarkan oleh penolakan terhadap mitos kesempurnaan. Pendekatan Stoik mengajarkan kita bahwa setiap ketidaksempurnaan adalah kesempatan untuk belajar. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan, apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan. Dia mengatakan bahwa hambatan, ketidaksempurnaan,
dan kemunduran bukan hanya rintangan yang harus diatasi, mereka adalah bagian integral dari perjalanan yang mendorong kita untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, saat kita bergerak maju, mari coba untuk mengalihkan fokus kita. Alih-alih bertujuan untuk kesempurnaan, mari kita bertujuan untuk kemajuan. Mari kita rayakan kemenangan kecil dan besar, dengan mengetahui bahwa setiap langkah maju itu berharga. Mari kita belajar untuk melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, karena justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat pengalaman kita kaya dan hidup kita benar-benar otentik. Lepaskan mitos kesempurnaan, dan kamu akan menemukan bahwa kamu tidak hanya mengurangi overthinking, tetapi juga membuka dunia baru kemungkinan di mana pertumbuhan menjadi sukacita, bukan beban. Pelajaran 5, emosimu bukanlah realitasmu. Sangat mudah terbawa oleh perasaan kita, tetapi penting untuk diingat bahwa respons emosional kita tidak selalu mewakili kebenaran dari situasi kita. Stoicisme mengajarkan kita bahwa emosi, meskipun merupakan bagian alami dari pengalaman manusia, tidak seharusnya menentukan keputusan kita atau persepsi kita terhadap realitas. Gagasan ini sangat mendalam dalam ajaran para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius, yang menasihati kita untuk mundur sejenak dan memeriksa kesan-kesan kita, bertanya pada diri sendiri apakah itu berdasarkan fakta atau apakah kita membiarkan emosi mewarnai penilaian kita. Dia dengan terkenal berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Pikirkan tentang terakhir kali kamu merasa terbebani oleh emosi. Mungkin kamu merasa cemas tentang pertemuan penting atau kesal karena perselisihan dengan teman. Dalam momen-momen tersebut, emosi kita bisa terasa menguasai, seolah-olah mereka mendefinisikan seluruh realitas kita. Tapi inilah hal yang penting, emosi itu sementara. Mereka datang dan pergi, dan mereka bisa menipu kita untuk melebih-lebihkan pentingnya apa yang kita rasakan saat itu. Pelajaran Stoik ini bukan tentang menekan emosimu, melainkan tentang tidak membiarkan mereka mengendalikanmu. Ini tentang mencapai tingkat keterlepasan di mana kamu bisa mengakui perasaanmu tanpa membiarkan mereka mengaburkan penilaianmu. Inilah yang dimaksud para Stoik ketika mereka berbicara tentang menjalani kehidupan yang berbudi. Ini tentang menanggapi tantangan hidup dengan akal sehat, bukan dipimpin oleh emosi. Misalnya, kamu merasa sangat sedih karena tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu lamar. Respons emosional awal mungkin berpikir bahwa kamu tidak cukup baik atau bahwa kamu tidak akan pernah menemukan pekerjaan yang kamu sukai. Tetapi jika kamu mengambil waktu untuk mundur sejenak dan menerapkan logika, kamu mungkin melihat bahwa penolakan ini bisa menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi pilihan lain atau memperbaiki keterampilan wawancaramu. Dengan tidak membiarkan emosimu yang pertama mendikte realitasmu, kamu membuka diri untuk jalur yang lebih konstruktif dan proaktif. Mempraktikkan ini bisa dimulai dengan sederhana. Lain kali kamu merasa emosi mulai memuncak, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah reaksiku didasarkan pada kenyataan atau interpretasiku terhadap situasi ini? Apakah ada cara lain untuk melihatnya? Seringkali, hanya dengan mengambil momen ini, kamu bisa mencegah dirimu terperosok dalam overthinking negatif dan mendekati situasi dengan lebih rasional. Epictetus mengajarkan bahwa, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita terhadapnya. Jadi, dengan mengubah perspektif kita, dengan mempertanyakan validitas respons emosional kita bisa mengubah cara kita mengalami naik turunnya kehidupan. Ini bukan berarti mengabaikan perasaan kita, melainkan mengelolanya dengan cara yang memungkinkan kita merespons dengan kebijaksanaan dan kejernihan. Pelajaran 6, lepaskan diri dari hasil. Stoicisme mengajarkan kita bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari terlalu melekat pada hasil yang tidak bisa kita kendalikan. Ingatlah, para Stoik sangat menekankan pentingnya membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Meskipun kita bisa mempengaruhi hasil, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Epictetus dengan terkenal mengatakan, beberapa hal ada dalam kendali kita, dan yang lainnya tidak.
Kebenaran sederhana ini adalah inti dari ketenangan dan ketahanan stoik. Pikirkan saat kamu mengerjakan sebuah proyek atau berusaha mencapai tujuan pribadi. Jika kamu hanya berfokus pada hasilnya, setiap kemunduran kecil bisa terasa seperti bencana besar. Ketergantungan ini dapat menyebabkan stres dan kekecewaan yang terus-menerus, karena pada kenyataannya hasil seringkali dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak bisa kita prediksi atau kendalikan. Tapi bagaimana jika kamu mengalihkan fokusmu dari hasil ke usaha itu sendiri? Bayangkan kebebasan dan kepuasan dalam mengetahui bahwa harga dirimu tidak terikat pada hasil tindakanmu, tetapi pada kualitas dan niat di baliknya. Inilah arti melepaskan diri dari hasil. Bukan berarti kamu tidak peduli dengan hasil, tetapi kamu tidak mendefinisikan dirimu berdasarkan hasil tersebut. Mari kita terapkan ini pada sesuatu yang mudah dipahami, seperti memulai diet atau rutinitas kebugaran baru. Jika kamu hanya berfokus pada kehilangan berat badan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu, kamu akan menjebak dirimu sendiri dalam frustrasi dan kemungkinan kegagalan. Sebaliknya, jika kamu fokus pada mengembangkan kebiasaan makan yang lebih sehat atau menikmati rutinitas olahragamu, kamu mengalihkan fokus ke proses. Kamu mulai menghargai perbaikan harian dalam energimu dan suasana hatimu. Ini adalah hasil langsung dari tindakanmu, hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Penurunan berat badan kemudian menjadi efek samping yang bermanfaat, bukan satu-satunya ukuran kesuksesanmu. Pendekatan stoik ini membantu membangun ketahanan. Ketika hasil bukanlah segalanya, kemunduran menjadi kurang menakutkan, mereka hanya bagian dari perjalanan, peluang untuk belajar dan menyesuaikan diri. Pola pikir ini memupuk motivasi yang lebih berkelanjutan karena berakar pada apa yang kamu lakukan saat ini, bukan pada tujuan yang jauh dan mungkin sulit dijangkau. Selain itu, melepaskan diri dari hasil memungkinkanmu untuk lebih hadir dan terlibat dalam tugas yang sedang kamu kerjakan. Ini meningkatkan kinerjamu karena kamu fokus pada tindakan, tidak terganggu oleh kecemasan terhadap hasil. Ini secara ironis bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, karena kamu bekerja dari tempat keterlibatan dan keaslian, bukan dari ketakutan dan keterikatan. Jadi, saat kita melangkah maju, mari coba terapkan ini dalam kehidupan kita. Fokuslah pada tindakanmu, pada hidup sesuai dengan nilai-nilaimu, dan lakukan yang terbaik di setiap momen. Percayalah bahwa dengan melakukan ini, hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya, entah bagaimana caranya. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, lakukan saja hal yang benar, sisanya tidak penting. Ini adalah cara hidup yang membebaskan dan secara drastis mengurangi overthinking serta stres yang tidak perlu. Pelajaran 7, momen saat ini adalah satu-satunya yang kamu miliki. Sangat mudah terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan, tetapi stoicisme mengajarkan kita bahwa satu-satunya waktu nyata yang bisa kita kendalikan adalah saat ini. Marcus Aurelius, seorang pendukung kuat gagasan ini, menulis, batasi dirimu pada saat ini. Apa yang dia katakan sederhana namun sangat berarti, masa lalu tak bisa disentuh, masa depan tak pasti, tetapi saat ini adalah tempat kita menjalani hidup. Pikirkan tentang seberapa sering pikiranmu mengembara ke apa yang telah terjadi atau yang akan datang. Mungkin kamu terus memikirkan perdebatan yang terjadi minggu lalu atau khawatir tentang tenggat waktu yang akan datang. Pikiran-pikiran ini tidak hanya mengalihkan perhatianmu, tetapi juga menguras energimu. Mereka menarikmu keluar dari saat ini, mengurangi kemampuanmu untuk fokus pada apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan, dan mengurangi efektivitas serta kebahagiaanmu. Menerima momen saat ini berarti aktif fokus pada apa yang sedang terjadi sekarang. Ini tidak berarti kamu mengabaikan pelajaran dari masa lalu atau gagal merencanakan masa depan. Sebaliknya, ini berarti kamu tidak membiarkan pertimbangan tersebut menguasai pengalamanmu saat ini. Ini tentang menyeimbangkan kesadaran, tidak membiarkan satu aspek mengalihkan perhatian secara berlebihan dari yang lainnya. Misalnya, saat kamu menghabiskan waktu dengan seorang teman tetapi secara mental kamu sedang berlatih presentasi kerja untuk besok. Dengan tidak sepenuhnya hadir,
kamu melewatkan kekayaan interaksi itu, dan ironisnya, kamu juga tidak banyak melakukan kebaikan untuk persiapanmu, karena fokus yang tersebar jarang menghasilkan hasil yang berkualitas. Tetapi jika kamu memilih secara sadar untuk terlibat sepenuhnya dengan temanmu, kamu memperkaya pengalaman tersebut, dan seringkali kamu akan menemukan bahwa pikiranmu lebih jernih dan lebih siap ketika tiba waktunya untuk fokus pada pekerjaan. Berlatih hadir bisa dimulai dengan sesuatu yang sederhana seperti bernapas dengan sadar. Setiap kali pikiranmu melompat kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan, ambil beberapa napas dalam dan lihat sekelilingmu. Perhatikan pemandangan, suara, bau. Rasakan udara di kulitmu, tanah di bawah kakimu. Ini bukan hanya tentang mengakar dirimu secara fisik, tetapi juga tentang mengingatkan dirimu bahwa hidup terjadi di sini dan sekarang. Praktik kesadaran dan kehadiran stoik juga mendorong rasa syukur. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu lebih cenderung memperhatikan kebahagiaan kecil dan kemenangan yang mungkin kamu lewatkan. Ini dapat membawa apresiasi yang lebih dalam terhadap hidupmu apa adanya, bukan seperti yang kamu pikirkan seharusnya atau takut akan menjadi. Jadi, saat kita melangkah maju, mari coba kembalikan perhatian kita ke saat ini setiap kali kita menemukannya melayang. Ingatlah, setiap momen yang dihabiskan untuk khawatir tentang masa lalu atau masa depan adalah momen yang hilang. Saat ini adalah realitasmu, panggung tempat kamu bisa bertindak. Marcus Aurelius mendesak kita untuk hidup dengan semangat dan tujuan di saat ini, bukan secara pasif tetapi sebagai peserta aktif yang membentuk hidup kita dari satu momen ke momen berikutnya. Dengan menerima saat ini, kita menerima hidup itu sendiri. Kita dapat menangani stres dengan lebih baik, menikmati pengalaman kita dengan lebih penuh, dan hidup dengan rasa damai yang muncul dari mengetahui bahwa kita benar-benar hidup, bukan hanya ada. Ini adalah pelajaran stoik yang kuat yang tidak hanya mengurangi overthinking, tetapi juga memperkaya seluruh keberadaan kita. Mari manfaatkan saat ini sebaik mungkin, karena inilah satu-satunya yang kita miliki. Dan itu menyimpulkan eksplorasi kita tentang bagaimana kebijaksanaan stoik bisa mengubah cara kita berpikir dan hidup. Ingat, setiap momen di mana kamu memilih untuk hadir dan bertindak dengan sengaja adalah langkah menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Terima kasih telah bergabung dengan saya di Stoic Journal. Jika kamu menemukan nilai dalam apa yang kita bahas hari ini, silakan lihat salah satu video yang disarankan di layar untuk melanjutkan perjalananmu ke dalam stoicisme. Kehadiran dan partisipasimu sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di lain waktu, hidup dengan sepenuh hati dan berpikir dengan mendalam.